Apa sih yang namanya vaginismus itu? Apakah vaginismus selalu berarti nyeri berhubungan seksual? Yuk simak sama-sama video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe dan ditekan loncengnya supaya tidak ketinggalan. Vaginismus itu adalah kondisi di mana tidak bisa terjadi penetrasi penis ke dalam vagina. Kalau misalnya bisa terjadi penetrasi, penis seluruhnya masuk gitu ya ke dalam vagina dan itu terasa nyeri gitu atau sakit gitu, itu bukan kondisi vaginismus. Karena kalau vaginismus itu sama sekali tidak bisa penetrasi, baru ujung kepala penisnya aja sudah sulit. Kalau misalnya hubungan seksnya berhasil tapi rasanya tidak nyaman, hampir selalu hubungan seks pertama kali itu tidak nyaman, bukan nyeri. Itu relatif wajar kalau ngerasa aduh kok nggak nyaman banget ya gitu pada saat udah lama nggak berhubungan seks atau berganti pasangan seks baru dalam kondisi tertekan, stres, dan terpaksa meskipun dengan orang yang sama itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan sampai sakit. Ketidaknyamanan itu biasa ya, apalagi pada saat hubungan seks malam pertama. Tapi yang tidak biasa itu adalah rasa sakit, perih ya, atau sama sekali vagina tidak mau membuka. Apa sih penyebabnya ini? Iya, macam-macam. Ada kondisi fisik, ada kondisi psikologis. Jadi perlu dipahami, ini semuanya terjadi sama sekali bukan karena perempuannya kurang rileks. Vaginismus itu gak bener-bener bisa diketahui kenapa, but things happen gitu ya. Sesuatu yang buruk terjadi aja pada si vagina itu, ototnya mengejang gitu ya. Kalau kondisi lainnya, belum pernah melakukan hubungan seks gitu ya, karena ada trauma sehingga jadi tidak mau melakukan hubungan seksnya lagi. Bisa masuk penetrasi tapi sakit, biasanya itu karena ada pemaksaan melakukan hubungan seks karena obligasi aja, karena kewajiban dengan pasangan, atau misalnya karena biasa nurutin pasangan sendirinya tidak bisa menikmati seks. Itu kondisi yang jauh berbeda dengan yang namanya vaginismus. Jadi ketika melakukan hubungan seksual lalu merasa tidak nyaman itu masih relatif biasa, tapi seringkali kan mendengar kalau misalnya pada saat akan melakukan hubungan seks pertama, malam pertama, kalau sakit terusin aja, memang begitu kok, itu salah. Jadi untuk ketika melakukan hubungan seks pertama kali gitu ya dan merasakan nyeri atau ketidaknyamanan ketika melakukan hubungan seksual, itu sebenarnya jangan diteruskan. Bisa jadi ada masalah apa? Misalnya kamu mengalami kutil kelamin gitu ya, atau ada infeksi menular seksual lainnya, atau ada juga urinary tract infection misalnya ya, ada infeksi saluran kencing gitu, atau misalnya ada luka dan sebagainya karena friction setelah melakukan hubungan seksual. Jadi ada banyak kondisi yang bisa terjadi. Selalu ya tidak pernah salah untuk pergi ngecek, salah satunya kemana? Ke dokter kulit dan kelamin atau ke OB/GYN gitu. Kenapa? Ya untuk memastikan bahwa ini ada rasa nyeri dan sakitnya sumbernya dari mana nih. Memastikan bahwa seharusnya ya tidak sakit, kecuali ya vagina dalam keadaan kering. Misalnya kurang lubrikasi. Apa sih yang bisa terjadi pada vagina yang kering atau kurang lubrikasi? Satu, pada saat nervous karena hubungan seks pertama kali. Ya. Kedua, karena baru pasca melahirkan selesai masa nifas. Ibu yang sedang menyusui, ya, perempuan yang menghadapi premenopause atau bahkan masa menopausnya untuk yang pertama kalinya. Menopause itu ditandai dengan tidak menstruasi selama kurang lebih 1 tahun. Dalam kondisi ini, estrogen akan berkurang. Nah, apalagi menopause, estrogennya tidak ada. Menopause bukan berarti tidak bisa berhubungan seksual, cuma karena estrogen tidak produksi sehingga ketika bergairah agak lama nih untuk bisa lubrikasinya keluar. Meskipun sudah nafsu sekali, ya sudah sangat-sangat terangsang. Jadi penting bagi kamu yang baru pertama kali melakukan hubungan seks supaya tidak melakukan hubungan seks di saat vagina kering. Supaya hubungan seksnya tidak menyakitkan, harus selalu membawa gel.
saya sangat-sangat sarankan untuk menggunakan gel dengan berbahan dasar water atau air. Kenapa? Karena itu tidak akan merusak kalau Anda menggunakan, misalnya mau menggunakan sex toys atau ketika Anda menggunakan kondom ya, atau kontrasepsi lainnya. Kecuali kalau Anda tidak menggunakan kondom gitu ya, atau tidak ada alat bantu seks lainnya gitu untuk merangsang, Anda boleh pakai gel dengan berbahan dasar oil ya, karena relatif membantu untuk hubungan seks lebih lama. Ada banyak pak suami gitu yang tidak sabar. Belajarlah mendengarkan istri gitu ya, listening bukan hearing. Kalau misalnya kita cuma hearing aja, artinya kita mendengarkan untuk membalas gitu ya, membalas omongannya dia. Tapi kalau mendengarkan yang sesungguhnya adalah menyimak. Kenapa ya istri saya merasa kesakitan? Nggak ada salahnya ya untuk mengecek gitu, memastikan kenapa sayang, apa sih yang kamu rasain ketika saya mau penetrasi. Karena gini, kalau Anda memaksakan juga yang penting Anda terpuaskan, Anda pasti nggak bisa akan melihat kan muka istri Anda itu seperti apa. Menurut saya laki-laki yang sejati adalah laki-laki yang sebenarnya ingin memuaskan pasangannya. Jadi ketika Anda sebenarnya hanya meminta seks tanpa Anda memperhatikan ya apakah ini dinikmati atau tidak oleh istri Anda, lama-lama Anda jadi akan mengalami di mana istri itu jadi kayak gedebong pisang gitu loh. Anda kan nggak mau, Anda menginginkan juga sebagai suami dan sebagai laki-laki tentu adalah seks yang resiprokal atau yang timbal balik, di mana dia juga nafsu, dia juga passionate, dia juga bergairah ya untuk mencikapi juga gairah seksual Anda. Si perempuan ini ketika dia merasa nyaman ya terhadap kesabaran Anda, justru akan membuat perempuan itu merasa disayang dan akan lebih cepat tentunya membuat dia jadi lebih orgasme. Kan siapa lagi sih yang nggak mau kalau misalnya untuk bisa orgasme bareng-bareng? Supaya lebih aware bahwa ini adalah bukan ketidaknyamanan biasa, tanyakan sekali lagi perih atau tidak. Pada saat sudah pakai gel sekalipun, vagina dalam keadaan basah dengan gel masih merasakan sakit ataupun nyeri, bukan hanya tidak nyaman, sudah saatnya Anda pergi berkunjung ke dokter, ya khususnya dokter ahli kandungan untuk memastikan bahwa ada apa sih gitu. Figure it out ya, coba cari tahu masalahnya apa bersama-sama dengan dokter andalan Anda. Kalau misalnya Anda dan pasangan mengalami hal-hal yang saya ungkapkan tadi, cepatlah mencari bantuan ke dokter OB/GYN atau ahli kandungan yang Anda percaya. Kalau misalnya Anda sering mengalami ketidaknyamanan, kemungkinan ini ada masalah-masalah psikologis. Kalau Anda berdua tidak bisa mendiskusikannya, Anda bisa pergi ke seksolog klinis juga seperti saya untuk bisa mencari tahu bagaimana caranya mengkomunikasikan masalah seksualitas ini sehingga nyaman dan bisa orgasme bareng-bareng tentunya. Jangan lupa kalau Anda menganggap bahwa video ini berguna, di-share, di-like, dan komen. Sehingga saya juga bisa tahu, bisa memberikan informasi apa lagi mengenai kehidupan seksual yang menyenangkan bagi Anda semua. Terima kasih.